perjamuan kudus dan Tuhan itu yang akan menjadi terang bagi kita, yang akan menerangi perjalanan hidup kita sebagai orang benar, sehingga semakin hari bertambah-tambah sampai sempurna. Puji Tuhan, kita sambut dengan satu pujian. Jalan orang benar seperti terang dunia. Bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan kebahagiaan saudara-saudara, tetapi bulan yang juga penuh dengan pergumulan. Dan sebagaimana kesaksian yang disampaikan tadi bahwa kita semua menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan yang berbeda-beda. Tapi kita boleh bersyukur kalau Tuhan hantar kita di bulan Desember ini, dan kita boleh menikmati ibadah-ibadah atau perayaan Natal yang ada. Kita sangat bersyukur itu. Karena minggu lalu saya ada di Nanasi mengikuti ibadah pemakaman daripada salah satu jemaat di sebelah sana. Om Iles punya anak yang saya panggil mengalami musibah kecelakaan, kurang lebih 1 bulan 4 hari dia dirawat, dan akhirnya dia juga sudah pergi. Ya. Jadi hidup kita manusia itu kita tidak tahu. Ya, kesaksian-kesaksian tadi menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini adalah merupakan hari yang tidak seperti biasanya, saudara-saudara. Kita sudah diperlengkapi semua dengan persiapan Natal. Jadi ini adalah sukacita. Kalau saya kemarin katakan, Pak, kita sudah minta izin kerja. Hari ini dia mau masuk sebenarnya pagi, tapi dia mau minta izin karena mau geladi, kata, mau main musik. Jadi kalau khotbah jangan terlalu panjang, karena jam 12 kita semua kerja. Jadi itu tapi anak Ilin bilang, saya bilang siap. Ya. Tapi setelah masuk di gereja tadi, saudara-saudara, setelah ini mimbar sudah dipasang, saya bilang betul, bisa berubah ini. Ini semimbar baru, saudara-saudara. DP urapan ini biasa berapi-api tiap hari itu. Jadi Eli tetap berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Kita patut bersyukur ya atas segala anugerah Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kita. Sudah jam 11 lewat 10 menit, kita bangkit 5 menit, kita bangkit. Kita menghormati pembacaan firman Allah. Yahya pasal 4 ayatnya yang ke-7. Yahya 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka datanglah seorang orang perempuan Samaria hendak menyeduh air. Maka kata Yesus kepadanya, aku minta minum. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu, peristiwa yang dialami oleh Yesus waktu itu, dia pergi di parigi Yakub. Dia tidak membawa timba. Sudah itu dia duduk saja di parigi itu, menunggu kalau ada orang yang datang di parigi. Karena tidak ada timba berarti tidak bisa ambil air. Dan datanglah seorang perempuan Samaria. Ya. Kemudian perempuan ini, saudara-saudara, waktu dia akan menyedot air, Yesus bilang kepada dia, berikan aku air. Dia minta air karena dia haus pada waktu itu. Dia ingin minum. Dan waktu itu Tuhan Yesus hanya sendiri. Kenapa? Karena murid-muridnya pergi membeli makanan untuk mereka makan. Karena jam waktu itu sudah jam 12 siang, saudara-saudara. Kemudian terjadilah percakapan kepada seorang perempuan ini. Perempuan Samaria ini katakan, wah, kamu orang Yahudi, saya orang Samaria. Orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak beramah-ramahan. Tidak ada shalom di antara mereka. Yang ada adalah muka-muka cemberut, saudara-saudara. Ibaratnya mereka seperti berseteru, walaupun mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Itulah yang terjadi. Nah, itulah sebabnya di Natal ini adakah di antara kita yang berseteru? Ya. Mungkin suami berseteru dengan istri karena pemasukan kurang di bulan Desember, marah-marah. Nah, ada sebagai laki tidak becus, tidak mencari bagus. Kenapa kita beli mentega, mobil terigu ini, soda ada, mobil ada. Marah tuh. Akhirnya suami lagi balas, saudara-saudara. Nah, dia cuma tahu duduk di rumah. Kita setengah mati mencari ke sana kemari, hampir cilaka ini dia. Begitu, berseteru di dalam rumah. Sehingga tema yang diambil oleh PGI ya, di tahun ini, saudara-saudara, adalah apa, saudara-saudara? Sejahtera, sukacita terlahir di keluarga. Sebabnya Natal ini, marilah saling memperhatikan keluarga. Jangan di luar saja kelihatan baik, bagus, senyum-senyum, selamat pagi, selamat siang. Tapi di dalam rumah, saudara-saudara, berseteru. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu, biasa di Natal begini kan ibu-ibu yang paling sibuk. Ya, pusing, 7 keliling mereka punya kepala. Bagaimana mau atur itu posisi sofa, bagaimana mau atur horden baru, bagaimana mau atur anak-anak B, baju-baju, termasuk itulah yang ada di benak ibu gembala hari ini. Ya, seperti itu memang ibu-ibu, saudara-saudara. Ya. Di momen Natal ini mereka yang paling pusing, ya, untuk memikirkan segala yang terbaik dalam hidup rumah tangga. Sampai mungkin ada yang siapkan kukis mentega di rumah, ya. Saking kukis itu enak sekali, ya DP anak, mama minta daun kukis. Tunggu, yang hangus-hangus, kami kasih permen. Kemudian dia suruh arpan bagus-bagus sampai 10 kali lilit supaya jangan ada orang yang bisa buka toples itu. Betapa luar biasanya ya pergumulan ibu-ibu di momen Natal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi marilah kita berikan yang terbaik untuk keluarga. Ya. Karena apa? Karena itulah tujuan Kristus datang. Jangan di luar-luar saja kelihatan bagus, tetapi di dalam rumah kita tidak bisa melayani berbagi kasih dalam hidup mereka.
Itulah sebabnya Pak Imam kalau sudah Pak gaji, ya ajak Pak Ibu Yeni ke mall sebentar. Kasih senang dia di hati. Dan mari orang pergi di Mantos dulu. Nana lihat itu apa yang Nana lihat, mau ambil saja. Pasti senang sekali Bu Yeni. Nah, berarti ibu-ibu yang lain juga ingin seperti itu ya. Nah, pasti itu saudara-saudara. Nah, ini membangkitkan sukacita kan? Nah, apalagi kalau ada jemaat tiba-tiba ada di Mantos, Pak Gembala datang dulu kemari, kita ada di Mantos di lantai 2. Aduh, saudara-saudara tidak hitung menit itu. Gembala langsung respon saudara-saudara. Ya, kalau perlu tidak usah mandi, langsung lari ke mall. Nah, karena apa? Karena mau dapat sesuatu pasti toh. Nah, artinya saudara-saudara, mari kita berusaha untuk membuat sukacita damai dalam hidup rumah tangga kita. Ya, dalam jemaat kita, apa yang kita bisa buat, apa yang kita lakukan. Apatah lagi saudara-saudara kepada Tuhan. Ini Tuhan Yesus meminta air kepada seorang Samaria. Tetapi terkadang kala kita dibatasi dengan apa? Oleh karena dalam hati kita ini tidak ada keberesan. Ada perselisihan, ada cemburu, ada dengki, ada kemarahan, sehingga perbuatan kasih yang seharusnya kita buat itu terkendala akibat oleh karena itu, saudara-saudara. Ya. Sehingga pada waktu itu terjadilah percakapan sangat luar biasa dengan seorang perempuan Samaria ini. Ya. Dan seorang perempuan Samaria ini saat mereka mulai bercakap-cakap, saudara-saudara, Yesus katakan, Aku akan memberikan engkau air, dan air itu merupakan air yang manakala engkau nikmati, engkau tidak akan haus sampai selama-lamanya. Itu berarti air kehidupan yang Tuhan akan berikan. Perempuan Samaria diminta air, air yang hanya sementara saja untuk diminum secara jasmani. Tetapi ternyata Tuhan balas dengan air kehidupan sampai kekal selama-lamanya. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan balaskan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sekedar itu saja, sesuatu yang mungkin tersembunyi, ada rahasia yang tidak terungkapkan, sehingga mungkin kita tidak bisa berbuat dan kita tidak bisa berdaya akibat hal itu, maka Tuhan akan memberikan solusi. Buktinya kan, Yesus bilang kepada perempuan ini, panggil kemari kau punya laki. Ya, perempuan Samaria ini katakan, aku tidak memiliki laki. Ya. Kemudian Yesus katakan, itu betul. Yang 5 itu di rumah, kok bukan kau punya laki. Ya. Yang 5 orang itu bukan kau punya laki. Bahkan yang 1 ada padamu itu pun bukan kau punya laki. Berarti kalau begitu apa saudara-saudara perempuan ini? Tanda tanya. Berarti dia bukan perempuan yang baik-baik. Ya. Bayangkan Tuhan tahu. Kau punya laki itu bukan kau punya laki memang. Berarti dia adalah seorang perempuan yang susila, saudara-saudara. Ya, sehingga pada waktu itu Yesus katakan seperti itu, langsung tersentak hatinya. Wih, orang ini tahu saya punya keberadaan. Ya. Dia tahu saya punya persoalan. Akhirnya waktu itu saudara dikasih dalam Tuhan. Ya. Dia bilang, wah ini bukan seorang manusia, tetapi ini adalah nabi. Dia tahu persis persoalan hidupku, saudara-saudara. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dipulihkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan dapat mampu memulihkan
setiap keberadaan hidup kita. Tuhan datang bukan untuk orang-orang yang bersih seperti para ahli Taurat yang setiap hari hidupnya hanya baca kitab suci, saudara-saudara. Menyelidiki kitab suci. Orang Farisi yang berjalan ke sana kemari pakai baju putih, saudara-saudara. Bukan seperti itu yang Tuhan datang. Tetapi seperti kandang Bethlehem, palungan yang kotor, maka disitulah Yesus lahir. Yang artinya hati kita manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, tetapi kita menyadari itu di hadapan hadirat Tuhan. Maka untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus lahir, saudara-saudara. Dan jikalau Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita, maka pasti keberadaan hidup kita akan berubah. Buktinya perempuan ini akhirnya apa? Dia jadi saksi, saudara-saudara. Dia pergi beritakan apa yang sudah ia alami bersama Yesus. Dan Yesus katakan, waktunya akan sampai dan sekarang ini akan terjadi. Setiap penyembah yang benar wajib menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Luar biasa. Jika perempuan ini dibawa kepada pembenaran, ya, dan kemudian Tuhan menyatakan segala sesuatu dalam hidupnya, dan dia respon itu apa yang sudah ia buat dan dia lakukan, yang pada akhirnya Tuhan katakan dibawa kepada persekutuan yang manis dengan Tuhan lewat apa? Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena inilah yang Tuhan tunggu bagi setiap gereja Tuhan di dunia ini, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan hadir di dalamnya. Apakah itu? Rahasia 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33 tentang doa dan penyembahan. Dan itu sudah Tuhan ungkapkan bagi orang-orang kabar pengantin. Ya. Banyak penyembah-penyembah di luar sana, saudara-saudara. Dilengkapi dengan berbagai macam lengkap. Ada pujian yang baik, ada musik yang merdu yang lengkap, ya. Sound system yang sangat mendukung penyembah-penyembah. Tetapi belum tentu mereka sampai kepada penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Rahasianya di mana, saudara-saudara? Rahasianya dalam pelajaran tabernakel, dalam kamar Maha Kudus. Tidak semua orang bisa tembus sampai ke sana. Ya. Dan kita inilah yang ada di dalamnya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar itu. Ya. Tetapi sebelum kita lari ke sana, di mana kita harus dipulihkan dulu. Ada yang Tuhan minta untuk senantiasa kita berikan kepada dia. Apakah itu? Kehidupan kita ini, tubuh, jiwa, dan roh. Muliakanlah Allah dengan tubuh. 1 Korintus 6 ayat 20. Dan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal pasal 3 ayat 10. Setelah tubuh, maka juga ternyata harta kita akan ikut. Ya, sebabnya orang akan Natal ini persiapkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jangan yang sisa-sisa. Yang terbaiklah kita persiapkan. Kalau Ibu Abi bilang si A harus bawa babi putar, bawalah babi putar. Orang kurang mau dengar komando Patante Abi karena dia yang mau atur ini, saudara-saudara. Tidak usah berdalih-dalih. Seperti seorang perempuan diminta air, maka kita pun diminta Tuhan bawa fanstok-fanstok yang sudah ada isinya. Nah, bawalah dengan sukacita. Apa yang engkau bisa berikan, bawalah itu di palungan seperti orang Majus membawa emas ke menyandang mur dan mereka menyembah Tuhan. Seperti itu. Jangan bersungut-sungut. Angus, saudara-saudara. Ya. Apalagi yang bersungut-sungut itu kan dia memberi kepada
kata subawa enak tuh. So ada rahang tunak di situ, so ada babi kecap, so ada kuah brenebon. Tetapi angus, malaikat bilang angus nana pemberian. Tetapi kalau kita bawa, inilah Tuhan, apa yang aku bisa berikan kepadamu. Jangan, apalagi kalau kau judul. Kita perluan keluar lebih banyak, itu pendeta yang minta-minta. Kau judul dia benar itu. Kita belum ada baju baru tapi anak kesian. Tapi suami lain cuma pakai baju-baju itu terus. Belum lagi kita, belum ada perangkat, belum ada semicas, tapi sepatu lagi so lecet-lecet. So ada model baru sekarang di Mantos. Akhirnya bilang sudah coba. Kuncuru itu saudara-saudara, Tuhan yang harus kita utamakan. Tuhan dulu merasakan pemulihan dari Tuhan, harus berani, saudara-saudara. Bayangkan Tuhan Yesus memberi makan berapa ribu orang itu dalam Yahya pasal 6. Itu sumbernya dari mana makanan itu? Seorang anak kecil. Bukan dari pengusaha, saudara-saudara, atau bandar, syekh bandar, bukan. Ya. Tetapi dari anak kecil yang punya apa? 5 kecil roti dan 2 ekor ikan kecil. Jelas itu firman Tuhan bilang. Bukan ikan cakalang yang panjangnya 2 meter, bukan. Ya. Tetapi 5 kecil roti dan 2 ekor kecil, saudara-saudara. Dan kemudian itulah yang diminta kepada anak itu. Bayangkan kalau anak itu pencuduk, saudara-saudara. Berapa ribu orang tidak bisa makan? Ya, dalam Yahya pasal 6. 4.000 atau 5.000 orang nggak bisa makan. Ya. Bayangkan kalau anak itu kan bisa ada alasan, kita punya roti ini. Biasanya kan anak-anak begitu minta dan sedikit. Ini mau nih. Ya. Biasa begitu tuh. Tetapi saudara-saudara, anak ini memberikan 5 kecil roti dan 2 ekor ikan yang dia miliki itu, maka makanlah 5.000 orang. Demikian pun cara Tuhan bisa memberkati akan kehidupan kita. Sisanya berapa bakul? Berapa? 12 bakul. Sesuai dengan jumlah murid-murid. 12 bakul, 1 bakul 1 orang. Bayangkan ya. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti akan berkati. Tetapi kalau kita kikir, kita koncuruk, saudara-saudara, aduh jangan harap. Langit akan jadi tembaga, bumi akan jadi bersih. Ya. Baca dulu ayatnya. Yesaya pasal 32 ayat 7. Yesaya 32 ayat 7. Ya. Adapun orang kikir itu, segala perbuatannya jahatlah adanya. Sampai di situ saja. Jangan panjang-panjang, nanti kita lupa. Ya tak? Adapun orang kikir itu, segala perbuatannya bukan baik, tapi jahat semata-mata. Ya. Luar biasa kalau Tuhan boleh menawarkan sesuatu dan kita respon itu dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, yang Tuhan akan berikan nilainya dalam kehidupan kita yang saya katakan tadi. Persoalannya diatasi, kemudian perempuan ini diperkenankan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Berarti diperkenankan untuk apa? Sampai kepada kamar maha suci. Karena saya katakan tidak semua orang bisa tembus sampai ke sana, saudara-saudara. Ya. Tapi seorang Samaria ini, walaupun orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan, saudara-saudara, karena orang Yahudi bilang orang Samaria ini kok tidak dengar-dengaran hukum Torah. Ya.
Tuhan sudah bilang jangan kawin dengan orang kafir, mereka pergi kawin dengan orang kafir. Ya. Kan orang Yahudi harus kawin dengan orang Yahudi. Dan itu menjadi pelanggaran yang sangat berat. Orang Yahudi ya tuduhkan kepada orang Samaria ini. Tetapi Yesus datang terkadang kala bercerita tentang orang Samaria, perempuan Samaria dalam Yahya 4. Bahkan ada lagi seorang Samaria yang baik hati. Artinya orang-orang yang walaupun dalam ukuran manusia mereka banyak salah mana. Ya. Tetapi manakala orang itu mau datang memberi diri kepada Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik dan kuasa Roh Kudus akan terus beracara dalam hidup. Saya katakan bukan diukur dari soal materi yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Banyak orang kaya, saudara-saudara. Banyak doi, banyak emas. Contoh itu di Aceh, di Khalid, di Sumatera, saudara-saudara. Hanya sekejap saja banjir bandang siung datang. Ya, tidak diperhitungkan lagi mobil-mobil yang hanyut, saudara-saudara. Itu berarti harta dunia tidak ada nilainya sebenarnya pada pemandangan Tuhan. Kalau dia berbuat semuanya habis, tetapi nilai kekekalan yang akan dia anugerahkan itu luar biasa. Apa saudara-saudara? Kehidupan kita ini akan dikawal oleh Tuhan. Ini luar biasa kalau Tuhan yang mengawal kita. Dengan apa saudara-saudara? Sebagaimana ayat pokok kita, Yahya pasal 4 ayatnya yang ke-7. Maka jaminannya kalau kita berbuat dan lakukan itu kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7. Coba kita baca. Filipi 4 ayat yang ke-7. Dan sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu. Sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu Akan mengawali hatimu. Dan pikiran di dalam Kristus. di dalam Kristus Tuhan. Kalau kita dikawal oleh sejahtera Allah, saudara-saudara, penderitaan dan pergumulan apapun yang kita hadapi, kita mampu untuk menghadapi. Tetapi kalau tidak, sampai di sini kita. Tapi kalau kita dikawal oleh Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah ini, itu luar biasa. Kita disertai Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, lotol sumbernya terbelah menjadi dua. Kita dapat menerima makanan manna tiap hari dari surga. Kita akan diberi minum. Pakaian yang kita pakai tidak akan rusak. Kasur yang kita pakai tidak akan rusak, saudara-saudara. Jikalau kita disertai oleh Tuhan. Jawabnya apa yang Tuhan minta lakukan. Sekian firman. Ada komen musik. Tidak ada eling atau saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari hamba Tuhan kita menyanyikan pujian. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Angkat pujian. Mari kita ambil berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada waktu di mana kami telah mendengar firman. Seperti seorang perempuan Samaria yang dilawati oleh Tuhan. Walaupun banyak kekurangan, kelemahan yang Tuhan tahu ada pada dirinya, tetapi dia boleh dipulihkan oleh Tuhan. Demikian pun kami rindu seperti itu Tuhan, menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Haleluya, kita akan puji.
manusia banyak kekurangan, kelemahan, dosa dan pelanggaran. Mohon ampun atas segala perbuatan kami yang melawan kehendak Tuhan. Dan sucikan kuduskan layakan kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus, agar supaya di dalamnya kami kuat dalam mempertahankan panggilan Tuhan. Inilah tangan-tangan kami, hamba-Mu akan mohon dalam nama Bapa dan laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, terjemahkan roh Tuhan itu sesungguhnya air Tuhan ini menjadi darah Tuhan Yesus akan menyatu dengan tubuh dan darah. Dalam nama Yesus Kristus kami terima tubuh dan darah. Haleluya. Amin. Karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan, itulah juga aku serahkan kepadamu, yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah sudah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkan sambil kata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatan demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Bapak Pendeta Joy meminta. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat saat dan waktunya Tuhan berbicara pada saat siang hari. Lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan, hamba-Mu, Tuhan sudah pakai. Kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu. Meteraikanlah setiap firman Allah dalam setiap kami dan pikiran. Dan setelahnya itu kami telah memperingati pengorbanan di mana Tuhan 2000 tahun yang lalu Engkau telah dikorbankan oleh karena menebus dosa-dosa kami manusia. Dan saat ini Tuhan kami telah memperingati perjamuan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami jauh kami datang bersekutu dengan perjamuan Tuhan, terlebih kami akan makan roti melambangkan tubuh Tuhan.
Kami datang berdamai dengan Tuhan. Ampunilah setiap kekurangan dosa-dosa. Suci kuduskan kami, supaya kami layak untuk makan roti yang melapangkan untuk Tuhan. Ketika kami makan menyatu dalam tubuh kami, itu akan mendatangkan suatu kekuatan yang baru, mendatangkan suatu kesehatan. Akan yang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyatakan. Inilah kami akan siap makan roti melambangkan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Makanlah dengan iman. Haleluya. Oh, haleluya. Setelah kita makan, kita mengangkat cawan, kita dengar firman Allah. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan katanya. Cawan minuman ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Karena seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga Ia datang. Bapak Pendeta di dalam Tuhan. Bapa yang dalam surganya, kami tidak melakukan kau di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudahnya kami memakan roti Kristus yang saat ini tangan kanan kami ada cawan baik sambil Bapa yang dalam surga, biar Engkau layakkan kami minum cawan biar darah itu bersatu dalam kami melakukan apa yang dia kehidupan kami melayani akan sucikan, kuduskan tanah menjadi keberkatan dalam kehidupan memberikan Tuhan kasih yang baru dalam hidup kami. Kami mengerjakan pekerjaan yang akan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menghidupkan aku melambangkan terus dan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Minumlah dengan dalam nama. Haleluya, kita siap menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersiap. Haleluya Yesus. Haleluya.
Sejahtera berkumpul
kehidupan kami. Apabila kamu melakukan setiap kehendak firman, aku yang bertanggung jawab atas kehidupan kamu. Jaminan firman-Ku akan aku nyatakan. Aku kasih, aku kasih. Dan barang siapa yang mengasihi aku, dia yang melakukan segala kehendak. Adakah kamu mencintai damai sejahtera yang sudah mendengarkan suara-Mu. Nasibmu dengan bersikap Terima kasih lawatan bagi kami di siang hari ini. Datang dengan firman Meterai dan akan Tuhan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Rekan-rekan kami semangat lagi yang dalam berhubungan. Bapak Proyeksi, Mama Yohala Marente, Ibu Fanda Ron, Tuhan juga adik Hans yang dalam ya Tuhan membutuhkan pemulihan yang sempurna. Jangan mereka semua datang mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami bertobat dan memuji dan memuliakan Kami. Bahkan Bapak Henry Lumit juga pulihkan juga kasihani Bapak buat bertemu lagi sakit yang sebentar. Bahkan acara Natal Tuhan tanggal 9 di tempat kami, biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Persiapan yang tengah dilakukan oleh panitia, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, tolong turut campur tangan supaya semua juga yang terbaik untuk Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama Hamba-Mu kita masih akan kenal apa kiranya sampai Tuhan terus tidak kuasa damai sejahtera menjadi Allah menjadi bahagia manusia. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, pengantaran penghiburan berbesar Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput gerejanya di atas awan-awan yang berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan dan memberkati kita semua. Mungkin ada kenyataan semangat, haleluya. Kalau tidak ada, kita jalankan persembahan yang kedua. Kita berdoa. Kita akan pujian, kita memberikan persembahan.